Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang telah diberikan, yaitu praktikum dasar sistem kontrol, simulink, pemodelan dan kontrol PID. Nah, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Haji Rahmat Fauzi dengan NIM 40040 kedua 46500074 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 kelas D Universitas Diponegoro. Nah, next kita akan membahas pemodelan dan kontrol PID. Materi utama yang akan kita bahas mencakup dua poin penting, yaitu pemodelan sistem dan implementasi kontrol PID itu sendiri. Nah, selanjutnya ini ada pemodelan dan kontrol PID. Apa sih sebenarnya singkatnya adalah algoritma kontrol umpan balik atau feedback yang sangat umum di industri untuk menjaga variabel proses, suhu, kecepatan, tekanan terhadap tetap di nilai target atau set point, bekerja dengan tiga komponen, yaitu PID, yaitu proporsional reaksi terhadap kesalahan saat ini, integral mengatasi kesalahan masa lalu, dan derivatif yaitu memprediksi kesalahan masa depan. Pemodelan sistem misalnya motor DC, wakter dilakukan untuk memahami perilaku sistem sebelum diimplementasikan kontrol lagi. Seringkali menggunakan identifikasi sistem atau simulasi seperti menggunakan natif atau simulink. Kemudian dilakukan tuning penyetelan gain, PKI dan KD agar sistem responsif, stabil dan meminimalkan error serta overshot. Selanjutnya, pemodelan atau modeling. Tujuannya sendiri yaitu membuat representasi matematis atau model dari sistem fisik disebut plan agar perilaku sistem dapat diprediksi sebelum kontrol diterapkan, yaitu kedua, identifikasi sistem dan simulasi. Identifikasi sistem menganalisis data input-output sistem untuk mendapatkan model yang mendekati sistem asli, misalnya model motor C. Terus simulasinya menggunakan software seperti MATLAB atau Simulink untuk membuat model virtual system, misalnya quadcopter. Nah, selanjutnya kontrol PID, proporsional, integral, dan derivatif, yaitu dengan prinsip mengukur selisih antara nilai target, set point, dan nilai aktual dari sensor, lalu menghitung sinyal kontrol berdasarkan tiga komponen, yaitu PID, proporsional, integral, dan derivatif. Next. Nah, PID ini komponen PID ini yaitu dari data PID itu sendiri, itu proporsional, integral, dan derivatif. Yang mana proporsional ini memiliki fungsi merespon langsung terhadap besaran error. Bagi besaran error, maka semakin besar sinyal kembali. Kelebihannya respons cepat dan kekurangannya tidak bisa menghilangkan error sepenuhnya. Ada start errornya. Selanjutnya integral, yang mana fungsi mengakumulasi error dari waktu ke waktu, mengoreksi error kecil yang tersisa dari benar nol. Kelebihannya menghilangkan state error yang mana ada pada proporsional. Terus kurangnya bisa menyebabkan respon lambat atau overshot berlebih jika terlalu besar. Lanjut untuk derivatif, yang mana berfungsi merespon berdasarkan laju perubahan error, bisa memprediksi arah perubahan sistem sehingga mengurangi overshot dan membuat sistem lebih stabil. Kelebihannya meningkatkan stabilitas dan
demosilasi, kurangannya sendiri peka terhadap noise. Next. Nah, ini merupakan studi kasus pertama, yaitu pemodelan tank level, yang mana di sini kami menggunakan persamaan matematis untuk menghitung debit air masuk dan keluar terhadap ketinggian air dalam tangki. Nah, di sini juga mengimplementasikan kontrol proporsional untuk menjaga level tangki sesuai dengan parameter yang diingin. Bisa lihat di sini, seperti ini ya. Next, di sini ada kontrol proporsional tank level, yang mana sama seperti yang tadi, dia pemodelan yang menggunakan persamaan matematis untuk menghitung debit air masuk dan keluar. Next, di sini terdapat model massa spring damper. Nah, ada dua. Model mass spring damper ini, sistem ini saya modelkan dengan persamaan diferensial, yaitu MY N gadget ini. Dan rumus seperti ini, MY plus TY plus KY sama dengan X. Mensimulasikannya disimulasikan di Simulink menggunakan blok integrator untuk melihat respon sistem terhadap input langkah atau step. Selain itu juga menambahkan transfer function untuk menyederhanakan representasi sistem tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini. Next, model DC servo motor. Model ketiga adalah DC servo motor. Pemodelan ini melibatkan sirkuit elektrik pada armatur dan komponen mekanik pada rotor. Di sini menggunakan hukum tegangan Kirchhoff dari torsi untuk mendapatkan hubungan antara tegangan input dengan kecepatan sudut motor, sehingga juga menyajikannya dalam domain S untuk memudahkan analisis frekuensi. Ini sama. Next, untuk slide selanjutnya ada quarter car model, yang mana pada slide 12 dan 13 ini, nah, yang sama, yaitu terakhir kami melakukan pemodelan quarter car model yang mempresentasikan sistem suspensi pada satu roda kendaraan. Model ini sangat penting dalam industri otomotif, maaf, untuk mengoptimalkan kenyamanan berkendara melalui kontrol sistem asumsi. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai pemodelan dan kontrol PID. Kami berharap dari penjelasan yang saya berikan ini menjadi sebuah gambaran mengenai pentingnya simulasi dalam rekayasa kontrol. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.